Apakah ini benar dalam Islam? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya, karena Rasulullah itu dia punya cucu Hasan dan Husain. Ini hadisnya sahih dari Abu Hurairah. Ketika Rasul mencium cucunya itu, ya, cium pipinya, ada seorang sahabat Aqra bin Al-Habis itu melihat. Dia bilang, ya Rasulullah, Nabi nyium anak. Heran dia. Seorang Nabi mencium anak kecil. Saya aja di rumah saya ada anak 10, ya, 10 ini nggak pernah saya cium. Itu anak sendiri nggak tahu anak tuanya cium nggak ada anak tuanya. Anaknya 10 tidak satu pun dia cium. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, saya khawatir Allah cabut rasa kasih sayang dari hatimu. Kemudian keluarlah hadis yang sering anak-anak kita hafal, di TK sering dihafal. Man la yarham la yurham. Gitu. Ini asal hadis itu begitu. Man la yarham la yurham. Orang yang nggak bisa mengasihi, orang yang nggak bisa menyayangi, dia nggak akan dikasihi juga nggak disayangi oleh Allah. Makanya kata Rasulullah, pulang cepet, ya, jangan anak mertuanya aja yang dicium, anak sendiri juga dicium, ya, sehingga dia pulang cium anaknya. Jadi ya sekali lagi bahwa hubungan yang kaku, hubungan yang jaim tadi antara kita dengan anak itu sebetulnya tidak dibenarkan dalam Islam. Walaupun terkadang anak-anak juga namanya anak-anak ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau dikasih hati juga kayaknya agak melunjak juga gitu dia. Ya anak kita hari ini beda dengan anak dulu. Kalau anak dulu kita ada tamu, kita masih kecil, kata orang tua kita udah pada diem gitu. Kalau dulu begitu, dikasih kode gitu aja, itu udah paham. Tapi coba anak sekarang, gimana Bu? Dibilangin gitu. Apa tanggapan anaknya? Benar-benar gampang enggak? Ini macam-macam nanti dibalas juga sama anaknya. Iya gitu. Kita malah dicandahin sama anak kita hari ini gitu dia. Tapi intinya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, jangan sampai hubungan orang tua dengan anak itu hubungan yang kaku, yang jahil. Bahkan saya pernah melihat ini yang kebablasan juga. Orang tua itu kalau sudah marah sama anak, Masya Allah, itu sampai ada misalnya ibu marah sama anaknya, bilang sama anaknya, kalau bukan karena mama, wah ini kan sering gitu, kamu gak akan lahir. Pernah gak ngelihat Bu? Ya. Kalau bukan karena bapak gak makan kau. Wah ini bapaknya bilang gitu. Ini juga salah. Karena kita sejak kecil harus menanamkan tauhid kepada anak kita. Bapak Ibu, siapa yang ngasih rezeki, kita atau Allah? Siapa yang melahirkan, menyebabkan manusia itu ada di bumi, ibu-ibu atau Allah Bu? Iya, kita kan cuma perantara. Harus diajarin sebetulnya sejak kecil tauhid. Itu karena Allah, bukan karena kita. Kalau sang bapak ini cuma akal, warisan razak. Bapak-bapak itu cuma cari makan, tapi yang ngasih rezeki adalah Allah. Makanya dalam Al-Quran itu sering diulang. Ada beberapa ayat. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu ada ayatnya begitu. Atau ada yang dibalik juga oleh Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kami ngasih rezeki kepada kamu, bapak-bapak, ibu-ibu, juga kepada anakmu. Tapi ada dibalik oleh Allah, kami ngasih rezeki mereka, anak-anakmu, dan juga kamu, wahai bapak ibu. Maksudnya apa? Karena Allah bolak-balik begini, Bu, Pak, rezeki yang Allah kasih dalam rumah tangga kita, enggak semuanya itu karena bapak, enggak semuanya karena ibu. Boleh jadi Allah ngasih karena ngelihat ada anak bayi di situ,
Ada anak kecil di situ, cuma perantaranya melalui bapak, perantaranya melalui ibu, tapi aslinya itu rezekinya si anak. Makanya kita jangan sok merasa bahwa kita yang mendatangkan rezeki itu. Enggak, Bapak Ibu. Sering kok saya tengok suami istri, suaminya kerja siang malam, istrinya juga kerja siang malam. Satu rumah tangga lagi yang kerja cuma suaminya, istrinya di rumah aja ngurusin anak. Tapi saya perhatikan rezekinya ada juga yang lebih banyak Allah kasih cuma suami yang kerja. Ada juga. Karena aslinya rumah tangga itu satu rumah tangga semuanya itu sudah Allah tanggung rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata hidup di muka bumi ini rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Sudah ditanggung. Rezekinya si anak ada, rezekinya si ibu ada, rezekinya si bapak ada. Cuman caranya, perantaranya siapa? Itu yang Allah tentukan. Jadi kalau ibu nggak kerja keluar, fokusnya ke dalam, jangan juga suami nganggap bahwa istri tidak menjadi penyebab pendatang rezeki. Salah. Atau anak-anak di rumah tidak menjadi penyebab datang rezeki. Salah. Banyak kok bapak-bapak pergi keluar cari rezeki, pulang nggak dapat, nggak bawa apa-apa. Pernah, Bu? Iya kan, suaminya kan gitu kan. Pergi pagi-pagi pulang malam nggak bawa apa-apa, udah usaha padahal ya memang belum Allah takdirkan dapat rezeki. Ada yang di rumah-rumah aja gitu ya, nggak kemana-mana, rezeki yang datang ke rumahnya. Rezeki itu yang datang ke rumahnya tanpa disangka-sangka. Ini kisahnya begini, ini sering terjadi. Ini sering diceritakan, kisah nyata. Seorang bapak-bapak menjual tahu di pajak. Jadi waktu itu pagi habis sholat subuh ke masjid, kemudian baca doa sama Allah minta yang terbaik dari hari ini. Kerjaannya jualan tahu ke pajak. Nah waktu itu dari rumah udah siap-siap, tahunya diangkat, bawa mau ke pajak. Biasanya nyebrang jalan nunggu angkot, nah baru kemudian ke pajak jual. Ini baru nyebrang jalan, ternyata kepleset, tahunya tumpah. Gak jadi jualan, pulang. Di rumah sempat dihitungan masakinya. Ya Allah, padahal tadi udah sholat subuh loh, udah doa loh, udah minta yang terbaik loh, tapi kok begini ya Allah. Ada suatu perasaan seperti itu. Tapi sebagai muslim yang taat dan baik, dia serahkan kepada Allah. Insya Allah ada hikmah kebaikan dari takdir yang sudah Allah berikan ini. Ternyata betul Bapak Ibu. Jam 10 dia dengar angkot yang biasa dia naikin itu tabrakan, balik-balik banyak yang luka-luka, bahkan ada yang meninggal. Baru dalam hatinya, alhamdulillah, untung tadi tahunya tumpah, gak jadi naik angkot. Kalau naik angkot, jangan-jangan saya yang mati atau yang luka-luka itu. Alhamdulillah. Tapi masih menyisakan masalah. Gimana ya? Uang belanja hari ini tahunya gak juga bisa laku. Masih gelisah. Dan alhamdulillah habis asar sore ada orang datang ke rumahnya ngetok pintu. Wah, ada apa? Saya dengar tadi bahwa tahunya tumpah semua ya Wak ya. Iya, bahwa masih ada tahunya, masih ada di rumah. Wak, saya beli Wak, semuanya. Kenapa? Pakan bebek saya di rumah kehabisan. Alhamdulillah. Ternyata walaupun gak ke pajak di rumah, rezeki Allah datang bahkan habis. Gak perlu dia berjualan ke pajak. Ya begitulah masalah rezeki, rahasia dari Allah. Makanya kita mohon maaf ini orang tua, Bapak Ibu. Ya, kalau bapak-bapak yang kerja istrinya cuma di rumah, ibu ini di rumah ini, bapak lo yang cari makan, gitu kan, cari duit. Ibu enggak, memang bapak usaha, tapi rezeki belum tentu takdirnya bapak.
takdir punya istri bisa, takdir punya anak bisa, Allah datangkan ke rumah kita. Makanya Bu, ya kalau kita memang kadang-kadang ini karena dihadapkan dilematis nih Bu, urusan anak ini di rumah. Jika kedua orang tua kerja semua, anak gimana nih? Kemarin gitu. Tapi kalau istri nggak kerja, rizkinya gimana juga nih? Nah ini kadang-kadang begitu. Saya sarannya prioritaskan anak Bu. Anak prioritaskan, ibu fokus di rumah, biar bapak yang keluar. Insya Allah rizki yang mestinya ngalir sama ibu karena ibu kerja, itu double ngalirnya ke bapak ketika ibu fokus ngurus anak di rumah. Insya Allah. Tapi jangan sampai dari sini ada yang resign nanti ya. Aku nanti gitu yang ngajar resign nanti gak mau ngajar lagi gitu ya. Ngurusin anak aja lah di rumah. Kata Ustaz ngurusin anak di rumah. Ya enggak ya. Pokoknya diatur-atur lah. Ya. Intinya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Ingat-ingat ketika kita mau marah sama anak kita tadi, mau emosi, jangan sampai kita melupakan batasan-batasan yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Jangan sampai tadi itu diantara contohnya seorang ayah bilang sama anaknya, kalau enggak karena bapak enggak hidup kamu nak, waduh. Kalau enggak karena mama enggak sekolah kamu nak, aduh ini bahaya Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anakku adalah surgaku. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita orang Islam ini, orang Islam, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya harus menjadi ibadah. Semuanya Bu harus jadi ibadah. Sholat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, tapi juga ngurus anak di rumah itu adalah ibadah. Ngajarin anak ABC, ngajarin anak abatasa itu juga ibadah. Itu ibadah kita Bapak Ibu. Karena mohon maaf Bapak Ibu, amin, sering saya lihat orang tua itu gak mau repot sama anaknya, gak mau repot anaknya, ya kan? Biasanya anak-anak itu kalau masih kecil kan banyak nanya Bu ya, ya kan, banyak nanya. Dan orang tua kalau punya anak kecil, anaknya diajari ngomong terus kan. Tapi anaknya kalau udah mulai pandai ngomong, diam. Ini orang tua. Iya, anaknya belum pandai ngomong, diajarin ngomong. Oh, Masya Allah. Nanti anaknya udah pandai ngomong, banyak nanya, diam. Iya, ini salah Bapak Ibu. Saking nggak mau repotnya karena anaknya banyak nanya. Nah, udah sana. Kasih HP. Betul kan? Iya kan? Apalagi nanti ibunya yang jualan online, kan? Nah, jualan online. Anaknya asik mau ngambil HP-nya, gitu kan? Gangguin. Akhirnya ibunya pun udahlah beliin HP biar anaknya duduk di pojok sana. Nggak mau repot sama urusan anak. Salah Bapak Ibu. Ngurus anak kita itu adalah ibadah. Karena kita dalam hidup orang Islam aslinya hadir di muka bumi ini dalam rangka untuk ibadah. Ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat 56, 57, 58 yang biasa kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku gak minta rezeki kata Allah, juga gak minta makan, bukan. Allah gak minta rezeki, gak minta makan. Allah tetapkan kita itu harus ibadah. Inna Allah huwal razzaq dzul quwwatil matin. Bahkan dialah Allah sang maha pemberi rizki, juga maha memiliki kekuatan yang dahsyat. Jadi Bapak Ibu, kita hadir untuk ibadah dalam makna yang luas. Artinya Allah kasih anak juga dalam bentuk ibadah kita kepada Allah.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anakku adalah surgaku. Karena makin banyak anak, makin peluang masuk surganya makin terbuka lebar. Kalau dulu kan orang tua kita bilang banyak anak banyak rezeki. Sekarang gimana? Banyak anak banyak masalah, banyak pengeluaran, banyak utang, banyak anak banyak kerjaan. Ya benar. Harus dirubah mindsetnya Bu. Banyak anak ya itu makin terbuka peluang masuk surga. Bukan saya yang bilang, ada hadis-hadis Rasulullah. Orang yang Allah titipin dalam rumah tangganya 2 anak perempuan, dia didik dengan baik sampai kemudian dia carikan jodohnya, menikah. Yang 2 perempuan ini itu jaminan buat dia untuk masuk surganya Allah. Itu 2. Ada yang nanya 1 gimana ya? 1 juga. Apalagi kalau 3 anak perempuannya, kalau 4 anak perempuannya. Subhanallah. Bukan hanya sekedar masuk surga, masuk surganya juga surga yang besar dan indah. Ya, jadi banyak anak, peluang masuk surganya makin terbuka lebar. Bapak Ibu, banyak rezeki kata orang tua kita. Iya juga Bapak Ibu. Iya. Kalau orang tua hari ini kayaknya nggak mau ribet, punya 2 anak udah cukup, udah banyak repot. Ya, padahal kalau Allah ambil anaknya 1, tinggal 1, takutnya masya Allah. Sehingga saking sayangnya dengan yang semata wayang ini, apa aja yang diminta itu diturutin semuanya. Betul nggak Bu? Pantainya kebanyakannya begitu tuh. Ya, saya punya kenalan itu anaknya 3, 1 laki, 2 perempuan, laki di tengah. Takdir Allah udah SMA nih Bu. Yang laki-laki ini kecelakaan meninggal. Masya Allah. Karena anak laki-laki satu-satunya itu 2 bulan nangisnya nggak berhenti-berhenti. Karena anak lakinya cuma 1, gitu kan. Coba anaknya 10, hilang 1 masih slow. Masih ada 9 gitu kan. Iya, takut kehilangannya itu masya Allah. Ya karena anaknya dikit-dikit, Ustaz susah cari makannya, Ustaz susah untuk sekolahnya. Tugas kita cuma usaha. Banyak kok orang-orang tua dulu ini subhanallah. Ini saya nggak usah jauh-jauh. Keluarga istri saya, anaknya itu ada 10 atau 11. Banyak Bu ya. Nah itu istri saya itu, saya tanya yang tengah. Dan mertua saya itu suaminya meninggal ketika anak-anaknya masih kecil-kecil semua. Ketika belum ada satupun yang nikah, itu suaminya meninggal sakit. Bayangin, ya seorang ibu ngurus anak anggap 10 orang. Itu kayak apa repotnya gitu ya. Ya pasti kalau yang terbayang hari ini telantar semua lah ini anaknya. Tapi ternyata hari ini subhanallah enggak juga. Saya lihat banyak yang sukses. Rumahnya gede-gede, ada yang jadi polisi, jadi pengusaha. Walaupun memang dulunya masa hidupnya ya sulit. Sampai pernah ya kalau di kampung itu ada yang pesta, ini gak diundang. Kenapa? Anak orang susah pasti datang cari makan semuanya gitu kan. Tapi ternyata perjalanan hidup mereka jadi orang yang sukses. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, urusan rezeki serahkan itu urusannya Allah. Tugas kita hanya sekedar ikhtiar dan usaha. Banyak anak banyak peluang masuk surga, banyak rezekinya juga iya Bu. Itu jaminan Allah, jaminan Allah Bapak Ibu. Nah kembali ke tema banyak anak, anakku adalah surgaku, anakku adalah surgaku. Kenapa saya sampaikan begitu? Di samping yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak anak, memang makin repot. Tapi kalau kita ikhlas
lillahi ta'ala, makin banyak pahala Bapak Ibu. Contoh sederhana, khairukum kata Rasulullah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bu, Pak, jangan sampai anak kita hafal surat pendek itu dari orang lain. Iya, jadi kadang-kadang hafalnya dari guru TK-nya, daripada orang tuanya, daripada neneknya. Betul nggak? Ini pernah saya sampaikan dan saya ulang, bahwa di Mesir itu saya baca langsung wanita profesor yang mestinya ngajarnya universitas yang tinggi-tinggi pasca sarjana itu rela meluangkan waktu untuk ngajar anak TK. Profesor padahal kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya, profesor ngajar TK. Nggak pernah temu kan? Gengsi. Ibu ini ditanya, kenapa kok ngajar TK? Dia bilang, saya ingin supaya anak-anak kecil itu hafal Al-Fatihah dari saya, hafal surat Al-Ikhlas itu dari saya, atau yang lebih pendek, surat apa yang lebih pendek, Bu? Ada yang lebih pendek. Inna a'tainaka al-kautsar. Ini kayaknya setiap sholat pasti dibaca. Enggak. Atau paling sering yang Al-Ikhlas ya kan Bu ya. Karena di samping surat itu namanya Al-Ikhlas, kita juga bacanya ikhlas banget. Makanya saking ikhlasnya tiap sholat enggak kelewat. Selalu gitu dia. Apalagi kalau sholat berjamaah, sholat tarawih, imamnya baca qul huwallahu ahad, ibu jadi makmum ikhlas banget kayaknya. Makanya suratnya surat Al-Ikhlas gitu kan. Nah, surat yang pendek-pendek ini jangan sampai